Mereka itu disebut sebagai ahli tasawuf karena telah membersihkan batinnya dengan cahaya makrifat dan tauhid. Atau karena mereka dinisbahkan kepada sahabat dari kalangan ashabus suffah. Atau karena mereka memakai pakaian dari bulu-bulu yang kasar. Bagi ahli tasawuf, tingkat dasar akan mengenakan pakaian dari bahan bulu domba. Tingkat menengah mengenakan bahan dari bulu kambing. Dan bagi tingkat terakhir mengenakan bulu, al-mar'az, yang paling halus. Begitupun batin mereka memiliki tingkatan sesuai martabat ahwalnya. Begitu pula dalam makanan, tempat makan dan tempat minumnya juga berbeda. Pengarang kitab Tafsir Al-Majma' menjelaskan, bagi para ahli zuhud yang cocok adalah makanan, minuman, dan pakaian yang kasar. Yang cocok bagi ahli makrifat adalah setiap bahan yang halus. Dan menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya itu termasuk sunnatullah, agar masing-masing tidak melewati perjalanannya. Atau mereka disebut ahli tasawuf karena mereka berada pada saf awal di al-hadrah al-ahadiyah atau fase tertinggi dari maqam ruh. Lafaz tasawuf terdiri dari 4 huruf, yaitu to, shod, waw, dan fa. Huruf to diambil dari kata at-taubah atau tobat. Tobat sendiri terbagi 2, yaitu tobat lahir dan tobat batin. Tobat lahir adalah manusia kembali dengan seluruh badan lahiriahnya dari dosa dan sifat tercela kepada perbuatan taat, dan dari menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ketundukan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Adapun tobat batiniah ialah kembalinya seseorang dengan segala potensi batinnya dari segala pertentangan batiniah pada ketundukan batiniah, yakni dengan selalu membersihkan kalbu. Bila telah berhasil menggantikan sifat tercela dengan sifat terpuju, maka seorang salik telah mencapai makom huruf to ini. Adapun huruf shod diambil dari kata syafa yang artinya bersih. Bersih terbagi 2, bersih kalbu dan bersih rasa atau sirri. Bersih kalbu ialah ketika seorang salik membersihkan kalbunya dari kotoran sifat manusiawi, seperti syahwat yang didorong oleh kalbu. Contohnya, banyak makan, minum, tidur dan berbicara. Menyenangi hal-hal yang duniawi, seperti usaha yang berlebihan, bersetubuh yang berlebihan, juga berlebihan dalam mencintai anak-anak dan keluarga, dan berlebih-lebihannya hawa nafsu lainnya yang dilarang. Untuk membersihkan kalbu dari sifat-sifat seperti itu, hanya dapat dilakukan dengan memulazamahkan zikir melalui talqin. Awalnya, zikir dilakukan dengan jahr bagi pemula, hingga kelak atau tanpa huruf dan suara ketika mencapai makom hakikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah kalbu mereka. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Artinya kalbu mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hanya tumbuh di dalam kalbu yang telah bangun dari kelalaian dan telah dibersihkan. Bila kalbu telah dibersihkan, akan terukir di dalamnya gambaran gaib dari kebaikan maupun keburukan. Nabi SAW bersabda, orang alim mengukir, sedangkan orang arif membersihkan. Adapun bersihnya rasa atau sirri ini, bisa dicapai dengan menjauhi segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi dari mencintai segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan memulazamahkan diri pada asma tauhid melalui lisan rasa atau sirri. Bila pembersihan telah berhasil, maka salik telah mencapai makom huruf shod. Adapun huruf waw diambil dari lafaz al-wilayah, itu merupakan hasil dari tashfiyah atau pembersihan kalbu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surah Yunus ayat 62. Hasil dari al-wilayah ini adalah mampu berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlaklah kamu sekalian dengan akhlak Allah. Artinya, para salik dapat masuk pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menghilangkan sifat-sifat basyariahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, bila aku mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, lidahnya, tangannya, dan kakinya. Maka olehku dia mendengar, olehku dia melihat, olehku dia bicara, olehku dia marah, dan olehku dia berjalan. Wahai saudara-saudaraku,
bersihkan dirimu dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, yang hak telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surah Al-Isra ayat 81. Bila seseorang telah mencapai sifat ini, maka berarti dia telah sampai maqam huruf waw. Huruf fa diambil dari lafaz al-fana, artinya peleburan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang salik telah melebur sifat basyariahnya, maka yang ada hanya sifat ahadiyah. Sifat ahadiyah adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan sirna, rusak, atau hilang. Oleh karena itu, seorang hamba yang telah fana dengan Tuhannya, berarti dia pun kekal dengan Tuhannya dan keridhoannya. Akhirnya kalbu yang sudah fana akan kekal beserta rasa, atau sirri yang kekal dan pandangannya pada Allah yang kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Quran Surah Al-Qasas. Ahli tasawuf menakwilkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan wajhullah adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya segala amal saleh yang dihadapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridhanya. Sesuai konsep fana tersebut, maka ayat tersebut menegaskan bahwa antara yang meridhoi dan diridhoi sama-sama kekal. Hasil daripada amal saleh di tingkat fa ini adalah hidupnya al-insan al-haqiqi, atau yang disebut dengan thiflul ma'ani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Quran Surah Fathir ayat 10. Setiap amal yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu berarti mempunyai persekutuan, maka akan hancur dan sia-sia bagi yang melakukannya. Bila fana telah sempurna, maka hasilnya adalah baqa, artinya abadi, di alam al-qurbah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di tempat yang disenangi atau maq'adi syidqin di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Quran Surah Al-Qamar ayat 55. Itulah maqam para nabi dan wali di alam lahud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersamalah orang-orang yang benar atau asy-syidiqun. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Jika zat yang bersifat baru atau hadits itu menyatu dengan zat yang bersifat qadim, maka tidak akan lagi ada wujud. Seorang ahli syair berkata, sifat zat dan af'al akan datang seluruhnya menjadi qadim dan terjaga dari hilang. Bila fana ini telah sempurna, maka dia menjadi seorang sufi, bersih, dan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 82. Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 249.